Bapak-bapak, ibu-ibu, pada tanggal 25 Januari 2023, perusahaan melakukan divestasi seluruh kepemilikan saham di anak perusahaan yang bergerak di bidang air bersih PT Tirta Bangun Nusantara atau TBN sebesar 55 miliar rupiah, di mana penerimaan kas bersih tercatat adalah 7 miliar, mengacu pada catatan kaki pada laporan keuangan perseroan. Hal ini kami lakukan karena memang anak perusahaan ini memiliki saham minoritas di perusahaan ini, sehingga kita melakukan divestasi untuk membangun kinerja di perusahaan air menjadi lebih besar lagi. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2023, kami melakukan lagi divestasi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan atau Portco di bidang kepelabuhan di PT Inti Sentosa Alam Bahtera dengan nama ISAP sebesar 87,95 miliar. Penerimaan kas bersih tercatat adalah 121,29 miliar, termasuk penerimaan atas piutang anak usaha mengacu pada catatan kaki pada laporan keuangan perseroan. Demikian juga dengan Portco, karena kami hanya memiliki 39%, sehingga kami melepas untuk mengembangkan usaha-usaha yang lebih prospek ke depan. Pada tanggal 7 Juni 2023, ada penyesuaian tarif penjualan air bersih SCTK di anak perusahaan kami, kategori industrial dari 10.000 per meter kubik menjadi 13.200 per meter kubik, dan khusus untuk municipal dari 2.960 per meter kubik menjadi 3.120 rupiah per meter kubik. Pada tanggal 11 September 2023, kami mendirikan PT Jakarta Metro Expressway atau Jakarta Metro melalui entitas anak perusahaan yaitu PT Marga Metro Nusantara, bekerja sama dengan PT Akset Indonusa Tbk dan PT Adikarya Persero Tbk untuk proyek Jalan Tol Layang Elevated Jakarta Outer Ring Road JOR dari Cikunir ke Ulu Jami. Berikutnya, pada tanggal 26 September 2023, kami mendapatkan penyesuaian tarif tol reguler setiap 2 tahun sekali untuk jalan tol Ujung Pandang seksi 1, 2, dan 3. Catatan tarif golongan 1 disesuaikan dari 10.000 menjadi 10.500 berdasarkan Kepmen PUPR nomor 1147 Garmin KPTS Garmin M garismin 2023 tanggal 8 September 2023. Pada tanggal 11 Oktober 2023, kami melakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT Jalan Tol Layang Jakarta Outer Ring Road JOR dari Cikunir sampai dengan Ulu Jami dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT oleh PT Jakarta Metro Expressway, Jakarta Metro, entitas anak perusahaan kami. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2023, kami melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan dalam rangka pengangkatan atau pergantian komisaris Bapak Rogelio L. Cingson menjadi anggota komisaris perseroan. Kemudian pada tanggal 3 November 2023, PT Marga Utama Nusantara atau MUN yang merupakan anak usaha dari perusahaan TBK di sektor jalan tol telah menandatangani perjanjian peningkatan modal saham bersyarat dengan Warrington Investment Pte Limited atau WIPL dan Metro Pacific Tollways Indonesia atau MPTI dalam rangka rencana peningkatan modal di MUN. Perlu kami tambahkan, WIPL adalah salah satu anak perusahaan dari GIC, perusahaan Sovereign Wealth Fund dari Singapura. Kemudian pada tanggal 10 November 2023, kami melakukan keterbukaan informasi terkait transaksi material dan transaksi afiliasi, dan keterbukaan informasi terkait rencana perseroan untuk go private dan delisting. Kedua rencana tersebut akan dimintakan persetujuan melalui rapat umum pemegang saham pada tanggal 19 Desember 2023 tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk lebih detail, perkembangan anak-anak usaha akan disampaikan oleh Pak Dhani Hasan dan dilanjutkan oleh Pak Ridwan. Kemudian akan dikembalikan kepada moderator untuk kita melakukan tanya jawab. Terima kasih. Silakan Pak Dhani.
Terima kasih banyak Pak Ramdhani. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya bisa summarize tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ramdhani Basri, bahwa yang pertama perusahaan dalam jangka waktu 9 bulan pertama 2023 telah melakukan 2 divestasi daripada anak perusahaannya, yang dimana divestasi itu dilakukan karena pertimbangan kita tidak memiliki controlling atau majority di perusahaan tersebut, ya. Dan ini juga merupakan dari hasil divestasi tersebut, masing-masing daripada penggunaannya juga untuk memperkuat struktur permodalan, ya. Yang kedua, selain divestasi kita melakukan 2 investasi yang cukup besar, ya. Yang pertama investasi tadi disebutkan di jalan tol MPZ, ya, senilai 4 triliun, dan investasi awal di jalan tol project jalan tol Cikunir Ulu Jami atau JOR Elevated. Selain daripada itu, yang juga disampaikan adalah kita melakukan beberapa improve commercial aspek. 2 perusahaan kami dalam hal komersialnya juga ditingkatkan dengan terlihat daripada penyesuaian tarif di tol Makassar, Rp10.000 menjadi Rp10.500, dan juga di sektor air, SCTK Industrial Water Treatment di Serang, di mana dilakukan penyesuaian tarif sebesar 13,2%. Kemudian daripada itu yang juga cukup penting adalah di medio 9 bulan ini perusahaan juga berhasil mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar, memperkuat atau strengthening strategic alliances, yang disebutkan bahwasanya kita di sektor tol menggandeng salah satu perusahaan besar yang kiranya juga akan memperkuat aliansi kita untuk bisnis-bisnis tol di kemudian hari, dan juga memperbaiki struktur permodalan. Dan yang terakhir, mungkin kita akan sampaikan di halaman selanjutnya adalah perusahaan berhasil meningkatkan produktivitas, ya, produktivitas masing-masing daripada unit usahanya. Baiklah, kemudian perkenankan saya menyampaikan beberapa perkembangan dari business development. Yang pertama adalah dari sektor jalan tol, kami melalui inisiatif berhasil melakukan suatu perbaikan, ya. Saya pikir yang mana dampaknya untuk masyarakat luas, ya. Proyek-proyek kita yang kita lakukan di Jakarta adalah proyek flood mitigation, weaving, dan kemudian juga ada Makassar Newport. Daripada tersebut, perusahaan mendapatkan kompensasi berupa peningkatan atau perpanjangan konsesi sebanyak 12 tahun menjadi 2040, dan mudah-mudahan juga akan disesuaikan juga tarifnya dari 7.000 menjadi 9.500, yang mudah-mudahan akan diimplementasikan bulan kedua tahun depan. Sementara posisinya adalah kita sudah melakukan PHO di 29 September 2023 untuk proyek BSD, dan 31 Oktober proyek Makassar Newport. Dalam waktu dekat uji lalu lintas atau di Makassar akan dibuka, ya. Kemudian proyek selanjutnya adalah mungkin kita sudah sering sampaikan adalah proyek jalan tol Cikunir Ulu Jami, yang merupakan jalan yang cukup strategis, jalan bypass ujung ke ujung senilai 21 triliun, yang merupakan salah satu proyek greenfield tetapi lebih kepada brownfield dengan konsesi 45 tahun, yang berlaku mulai 11 Oktober 2023. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ramdhani, kita telah menandatangani concession agreement dan itu sudah mulai berlaku, ya. Nah, jalan tol ini merupakan salah satu development project kita yang juga memakan waktu cukup lama, sekitar 5 tahun lebih, ya, sampai dengan kita mendapatkan concession agreement. Dan mudah-mudahan jalan tol ini sebagaimana yang telah kita bangun sebelumnya merupakan salah satu jalan yang cukup safe dan juga dengan kualitas yang baik. Untuk sektor air, Pak Ridwan mau menambahkan, Pak, silakan, Pak. Terima kasih Pak Dhani. Untuk air dan renewable energy,
Pada dasarnya dari perusahaan itu upaya peningkatan revenue kita bisa lakukan dari beberapa approach. Pertama tentunya dari peningkatan produksi, kemudian kedua dari peningkatan tarif, ketiga dari peningkatan kapasitas untuk perusahaan yang sama atau fasilitas produksi yang sama, maupun dengan cara investasi di perusahaan baru, baik greenfield maupun akuisisi perusahaan yang sudah beroperasi. Dari perjalanan di tahun 2023, secara operasional seluruh unit usaha di bidang air bersih maupun di pembangkit listrik EBT kami semuanya mengalami peningkatan produksi dalam jumlah yang cukup signifikan. Dari produksi listrik EBT kami secara perbandingan dari tahun ke tahun terdapat peningkatan produksi sebesar 20%, sehingga total produksi yang dijual kepada PLN untuk tahun 2023 ini diperkirakan akan mencapai sekitar 180 juta kilowatt-hour. Kemudian dari sisi air bersih, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dani dan Pak Ramdhani, terdapat peningkatan tarif untuk unit usaha kami di SCTK, yaitu WTP yang beroperasi di Serang, yang mana peningkatan tarif itu dilakukan dengan keputusan Bupati yang mencakup peningkatan tarif untuk penjualan kami ke PDAM maupun ke industrial. Karena memang untuk WTP kami yang di Serang ini kita melayani tenan-tenan di kawasan industri maupun penjualan bulk water ke PDAM. Untuk tarif adjustment di SCTK itu meningkat dari 10.000 menjadi 13.200 rupiah per meter kubik. Itu untuk pelanggan kami yang di kawasan industri, tenan-tenan di kawasan industri, yang dilihat dari komposisinya itu dari seluruh penjualan kami itu kira-kira 75% dijual kepada tenan-tenan di kawasan industri. Sedangkan kira-kira 25% itu dilakukan penjualan bulk water ke PDAM, yang mana tarifnya juga mengalami peningkatan dari Rp2.960 per meter kubik menjadi Rp3.120 per meter kubik. Itu untuk di WTP kami yang di Serang SCTK. Sedangkan untuk yang di Medan DCC itu kita melakukan penambahan kapasitas melalui pembangunan WTP kedua dengan kapasitas additional 100 LPS. Itu sudah diselesaikan di bulan Mei tahun 2023, sehingga jumlah kapasitas DCC ini meningkat 2 kali lipat dari semula 100 LPS menjadi 200 LPS. Di tahun yang sama di Oktober 2023 juga sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara kami dengan kawasan industri Medan bahwa take or pay dari kawasan industri Medan itu meningkat dari 62 LPS atau ekuivalen dengan 160.000 meter kubik per bulan menjadi 154 LPS. LPS ini liter per second, atau ekuivalen dengan 400.000 meter kubik per bulan. Dan untuk tarifnya sendiri saat ini yang berlaku adalah sebesar Rp7.200 per meter kubik. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan atas pengembangan usaha yang berada di sektor air bersih dan pembangkit EBT. Terima kasih. Mungkin kalau kita loncat, mungkin nanti akan disambung oleh Pak Dani juga. Di slide selanjutnya itu kita juga memberikan summary peningkatan rata-rata penjualan million liter per day untuk water maupun rata-rata penjualan average hour per megawatt untuk kita punya pembangkit EBT. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa pada
perkembangan hingga September 2023 untuk sektor air bersih, rata-rata penjualannya cenderung masih flat. Cuman perlu dicatat bahwa peningkatan produksi yang atau penjualan yang signifikan ini akan mulai terjadi di Oktober 2023 karena terdapat peningkatan take or pay antara DCC dengan kawasan industri Medan. Jadi peningkatan yang signifikan belum muncul di tabel ini. Sedangkan untuk pembangkit EBT kami, seperti terlihat bahwa rata-rata megawatt per hour penjualan dari dua pembangkit kami itu meningkat secara signifikan dari 18,6 di third quarter 2022 menjadi 22,17 di third quarter 2023 atau peningkatan hampir mendekati 20%. Ini khususnya karena memang jumlah produksi yang dihasilkan oleh pembangkit kami yang di Pontianak meningkat secara signifikan dan penyerapan dari PLN setempat juga meningkat, dan di samping itu juga pembangkit kami yang di Sumatera Utara, Lau Gunung, Hydropower Plant itu mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan. Jadi dari dua sektor pembangkit, dua usaha pembangkit kami ini peningkatan produksinya cukup signifikan, sehingga sebagaimana telah saya sampaikan tadi, perkiraan mungkin pada tahun 2023 ini total produksi bisa mencapai kurang lebih 180 juta kilowatt hour untuk tahun 2023. Dari sisi revenue untuk WTP kami relatively flat, sedikit menurun, itu dari 50 miliar menjadi 49 miliar. Kembali bisa saya sampaikan bahwa kedepannya revenue dari sektor air bersih ini akan mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya disebabkan oleh terjadinya peningkatan tarif di SCTK yang sudah disebutkan tadi, yang mana untuk penjualan ke tenan kami di kawasan industri yang merupakan 75% dari pengguna air bersih di SCTK itu tarifnya meningkat dari 10.000 menjadi 13.200 atau peningkatan 30% lebih. Jadi bisa diperkirakan bahwa untuk periode selanjutnya peningkatan revenue di sektor air bersih ini akan meningkat secara signifikan. Demikian juga untuk yang pembangkit EBT kami, sesuai dengan peningkatan produksi dan penjualan listrik ke PLN sekitar 20%. Dari sisi pendapatan pun untuk third quarter 2023 dibandingkan third quarter 2022 mengalami peningkatan sebesar 20%. Karena kalau untuk pembangkit ini tarif yang kami jual ke PLN itu flat selama periode PPA, sehingga yang bisa meningkatkan revenue kami itu adalah peningkatan produksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dani Paramdani. Terima kasih Pak Ariefan. Kemudian dari jalan tol sendiri juga menunjukkan performa yang baik ya. Kalau dilihat tahun ini kita mengalami peningkatan baik di jalan tol sektor Makassar maupun di Jakarta dan juga di anak perusahaan kami di JLB. Secara keseluruhan total volume yang kita layani satu hari sekitar 202.000. Mungkin pada waktu bulan September ya, mungkin saat ini sudah 215.000 ya. Tidak termasuk JLB dan yang lain. Kalau kita gabungkan sekitar 357.000 per hari. Jadi secara rata-rata September 2023 dibandingkan tahun lalu meningkat sekitar 10%, 10,44%. Sementara itu dari sisi pendapatan meningkat sekitar 9,54%, menjadi 466 tanpa mengakumulasi pendapatan JLB dan pendapatan jalan tol MBZ, karena yang keduanya ini belum dikonsolidasikan, yang MBZ belum dikonsolidasikan ya. Apabila dikonsolidasikan pada mungkin 1-2 tahun ke depan, mungkin kalau kita konsolidasikan di tahun 2024, kemungkinan pendapatan kita akan melonjak sangat tinggi ya, dari 600 menjadi hampir 2 triliun Pak.
ya 2 triliun rupiah. Nah, apabila kita ya kira-kira demikian dari sisi jalan tol. Kemudian kalau kita lihat daripada perkembangan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir ya, kalau kita lihat bahwasanya tahun ini pendapatan secara keseluruhan itu sudah melebihi sejak 2022 itu sudah melebihi 2019 pre-COVID ya. Bahkan kalau kita tarik dari mulai pre-COVID sampai dengan hari ini sudah menunjukkan pertumbuhan secara compounded sebesar 9% ya. Kalau kita exclude tahun 2019 itu pendapatan kita dari 2020 ke 2022 itu meningkat hampir 25%. Untuk kuartal ini sendiri 10,25%. Sementara di sisi EBITDA juga demikian ya, 3 tahun terakhir EBITDA growth meningkat hampir 40% ya. Jadi pertumbuhan EBITDA yang cukup luar biasa ya. Dengan tahun ini saja sebesar 16,5% menjadi hampir 400 miliar rupiah. Untuk khusus jalan tol kami bisa konfirmasikan bahwa EBITDA margin kita juga improve ya, dari 70-an sekian menjadi 80% EBITDA margin. Sementara dari sisi laba usaha kalau diperhatikan dari waktu ke waktu dengan juga meningkat dan sudah lebih tinggi daripada 2019 dari 40% kemudian turun 24%, secara bertahap meningkat kembali, sekarang berada di level 42,41% ya. So year on year untuk 3 tahun year on year kalau dilihat dari tahun lalu meningkat 44%. Sementara laba bersih mungkin sedikit berbeda karena kita tahu bahwasanya di tahun ini kita sudah mulai sudah mulai menarik hutang baru ya yang dipakai untuk akuisisi MBZ yang selanjutnya nanti kita akan sampaikan bagaimana penyelesaiannya terhadap MBZ. Dengan demikian kita lihat bahwasanya perusahaan mengalami rugi bersih sementara ya. Rugi bersih sementara karena apabila hutang ini dibayar atau dilunasi, perusahaan akan membuka keuntungan kembali. Sementara itu dari sisi balance sheet boleh dikatakan secara keseluruhan posisi keuangan kami masih baik ya, current ratio maupun total to debt equity dan sebagainya. Ini bisa dicermati ya bahwasanya perusahaan sebelum ada MBZ dan perusahaan setelah kita menarik hutang ya. Jadi yang sifatnya sampai 2022 itu boleh dibilang adalah perusahaan as it is ya. Di mana belum ada intermediary atau bridge loan ya. Nah, bridge loan ini apabila di settle juga akan memperbaiki struktur permodalan secara keseluruhan dan juga struktur hutang, dan juga lebih daripada itu memperkuat strategic alliances persyaratan untuk proyek-proyek selanjutnya. Saya rasa itu dahulu Pak Ramdhani, mungkin kalau saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita tanya jawab, mungkin ada satu hal yang cukup penting di tahun ini. Kita akan melakukan satu corporate action, seperti tadi disebutkan oleh Pak Dhani, bahwa tahun lalu kita telah melakukan akuisisi dengan nilai yang cukup besar, 4,3 triliun untuk MBZ, di mana kita memiliki 40% saham. Dan untuk itu kita melakukan satu rencana corporate action, bagaimana kita menyelesaikan hutang yang kita ambil pada satu bank lokal di Indonesia, dan corporate action itu akan kita lakukan pada tanggal 19 Desember, di mana kita sudah melakukan keterbukaan di web dan di OJK ya pada beberapa waktu yang lalu, sehingga kita persiapkan sekarang corporate action untuk meningkatkan kinerja kita menjadi lebih baik. Adapun rencana corporate action yang akan kita lakukan, pertama adalah enlargement di anak perusahaan kami, Marga Utama Nusantara, dan kemudian satu lagi adalah go private, ya, delisting dari PT Nusantara Infrastructure. Untuk itu nanti kami akan meminta persetujuan dari rapat umum pemegang saham agar ini dapat berjalan dengan baik.